Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, para peserta seleksi P3K tahun 2023, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan luar biasa tentunya. Hari ini ada hal yang perlu kita perhatikan kembali terkait materi tes seleksi P3K guru maupun teknis ataupun kesehatan, baik itu ambang batas dan bobot nilainya. Artikel ini ada di dalam cnnindonesia.com. Mungkin bisa Anda baca sendiri nanti untuk memperdalam pemahaman peserta seleksi P3K tahun 2023, bahwa khusus untuk guru, ketentuan soal materi tes tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023. Menurut aturan tersebut, seleksi P3K ini diadakan untuk jabatan fungsional guru yang merupakan kebutuhan khusus dengan kriteria. Yang pertama adalah pelamar prioritas, yang kedua adalah ex tenaga honorer kategori X THK 2, dan yang ketiga adalah guru non aparatur sipil negara atau non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik Kemendikbud. Kemudian juga dapat diperhatikan bahwa seleksi P3K 2023 untuk JF guru dapat juga diikuti oleh pelamar kebutuhan umum dengan kriteria yang pertama adalah lulusan pendidikan profesi guru atau PPG, dan yang kedua adalah guru yang terdaftar di Dapodik Kemendikbudristek. Apa bedanya? Sudah pernah kita bahas sebelumnya bahwa pelamar khususnya prioritas 1 atau P1 ini tidak memerlukan seleksi lagi. Sedangkan untuk yang lain-lain, untuk formasi khusus selain P1 tidak dikenakan passing grade tetapi rankingan. Kemudian di formasi umum membutuhkan nilai ambang batas. Jadi peserta seleksi diharuskan lulus nilai ambang batas terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan perankingan. Secara umum, baik seleksi guru ataupun teknis ataupun tenaga kesehatan hampir sama, hanya ada beberapa jabatan atau beberapa instansi yang mensyaratkan seleksi tambahan. Dapat diperhatikan pada pengumuman masing-masing instansi. Tes seleksi P3K tahun 2023, yaitu selanjutnya para pelamar yang telah lulus seleksi administrasi wajib mengikuti seleksi kompetensi. Ada beberapa tahapan atau beberapa materi yang perlu diperhatikan, bahwa yang pertama ada seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, dan seleksi kompetensi seleksi kompetensi sosial kultural. Dalam beberapa kali seleksi pengamatan kami, kesulitan para pelamar adalah tidak lulus seleksi kompetensi teknis jika itu harus mengikuti nilai ambang batas. Artinya, jika pelamar umum harus memenuhi seleksi nilai ambang batas pada masing-masing seleksi, baik itu kompetensi teknis, manajerial maupun sosiokultural. Sedangkan untuk formasi khusus tidak diperlukan, hanya langsung perankingan bagi yang melaksanakan seleksi. Khusus untuk formasi umum, dapat diperhatikan bahwa kebanyakan para peserta gugur pada seleksi kompetensi teknis. Maka di tahun 2023 ini kita sudah mengetahui bahwa ada optimalisasi khususnya untuk jabatan-jabatan teknis karena para pelamar tidak memenuhi nilai ambang batas, sehingga kebijakan pemerintah menurunkan atau membuat keputusan optimalisasi
sehingga tidak diperlukan kembali nilai ambang batas. Pada tahun ini berlaku kembali bagi para pelamar umum harus memenuhi nilai ambang batas. Oleh karena itu, saran dari kami, para peserta seleksi harus fokus kepada bagaimana meningkatkan pemahaman tentang kompetensi teknis, yaitu pemahaman tentang jenis jabatan yang dilamar. Apabila Anda melamar jabatan analis SDM aparatur, tentunya Anda harus memahami bagaimana pekerjaan dari awal sampai akhir tentang jabatan analis SDM aparatur. Begitu pula jika Anda melamar jabatan peranata komputer, Anda harus memahami betul apa pekerjaan peranata komputer. Disitulah dinilai kompetensi teknis masing-masing pelamar pada jabatan yang dilamar. Beberapa ketentuan seperti biasa. Ketiga tes ini dilaksanakan dalam durasi waktu 120 menit. Namun, khusus untuk pelamar disabilitas netra mendapat durasi waktu 150 menit. Sementara untuk wawancara dilakukan dalam waktu 10 menit dan 15 menit untuk penyandang disabilitas. Jumlah soal tes kompetensi dan wawancara berjumlah 145 butir soal. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670. Seleksi kompetensi dilakukan dengan menggunakan sistem Computer Assisted atau CAT, Computer Assisted Test. Khusus bagi instansi daerah dapat melakukan seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT dengan bobot 30% dari nilai seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan. Oke, ini yang tadi kita bicarakan bahwa instansi diberi kewenangan untuk mengadakan seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT dengan bobot lumayan besar 30% dari nilai seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan. Mudah-mudahan membantu. Silahkan share kepada teman-teman yang lain dan jangan lupa subscribe di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.